Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan berhutan lebat, hiduplah seorang petani bernama Soma. Usianya belum genap 40, namun garis-garis kelelahan di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan setiap hari ia berjalan kaki puluhan kilometer ke ladangnya yang gersang, hanya ditemani cangkul tua yang ujungnya sudah retak dan gagangnya nyaris patah. Soma hidup sebatang kara di gubuk reot peninggalan orang tuanya yang sudah lama meninggal. Di desa itu, ia dikenal sebagai petani paling miskin, tapi juga paling rajin. Sementara petani lain mulai menyerah pada kerasnya tanah, Soma tetap mencangkul, menanam, dan berharap, meski hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu hari, saat persediaan kayu bakar di rumahnya habis, Soma memutuskan masuk lebih dalam ke hutan. Ia jarang sekali ke sana, karena katanya, hutan itu dihuni makhluk-makhluk gaib, termasuk seekor ular raksasa yang dipercaya menjaga alam. Tapi bagi Soma, ketakutan bukanlah kemewahan yang bisa ia miliki. Ia hanya ingin bisa menyalakan api untuk memasak nasi. Langkah Soma menyusuri jalan setapak di hutan yang semakin lebat. Matahari hanya bisa menembus celah kecil di antara pepohonan. Suara burung, gemerisik dedaunan, dan angin tipis yang membawa aroma tanah basah menemani perjalanannya. Di tengah keheningan itulah, telinganya menangkap suara yang aneh, seperti erangan berat, panjang, dan menyayat hati. Soma berhenti. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari arah semak belukar, di balik pohon besar yang tumbang. Rasa takut menyelinap, namun rasa penasaran dan naluri manusianya lebih kuat. Ia mendekat perlahan. Daun-daun basah menempel di kakinya. Ranting-ranting patah diinjak pelan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Seekor ular raksasa terjepit batang pohon besar. Sisiknya berkilau kehijauan, seperti batu giok yang hidup. Panjang tubuhnya tak terukur, mungkin belasan meter. Tapi yang paling menyentuh hati Soma adalah mata sang ular. Besar, mengkilap, penuh rasa sakit, dan permohonan. Beberapa ekor serangga merayap di luka di bagian punggungnya. Darah mengalir perlahan, membasahi lumut. Ular itu tampak tak bisa bergerak. Napasnya berat, lidahnya terjulur pendek, seolah-olah memohon. Soma berdiri terpaku. Otaknya berkata lari, tapi hatinya berkata, bantu. Ia meletakkan cangkul tuanya, lalu mengamati posisi pohon yang menimpa tubuh sang ular. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mengangkat batang itu. Klik, 2 kali. Gagal. Nafasnya memburu. Tapi ia tak menyerah. Ia mencari batang penyangga, membuat tuas sederhana dari batu dan kayu, dan kembali mencoba. Butuh waktu berjam-jam. Hingga akhirnya, batang pohon itu sedikit terangkat. Cukup untuk ular itu bisa perlahan menggeliat keluar. Begitu bebas, tubuhnya ambruk. Soma pun tersungkur, kelelahan. Ular itu menatapnya. Bukannya menyerang, ia justru menyentuhkan ujung kepalanya ke tanah, seperti sedang memberi hormat. Lalu ia menyelinap perlahan ke balik semak, meninggalkan Soma yang masih tercengang dan basah kuyup oleh peluh. Soma tak tahu bahwa tindakannya hari itu akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Malam itu, Soma kembali ke gubuknya dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Hatinya penuh pertanyaan, apakah ular raksasa itu nyata? Apakah ia baru saja menyelamatkan makhluk gaib? Dan mengapa ia tidak diserang? Justru diberi tatapan seolah berterima kasih? Di tengah gulita malam dan suara jangkrik, Soma tertidur tanpa sempat memasak makan malam. Namun tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpi yang terasa nyata, ular raksasa itu muncul kembali. Kali ini berdiri tegak di tengah padang rumput yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ular itu berbicara tanpa membuka mulut, namun suaranya menggema di kepala Soma. Kau telah menolongku tanpa pamrih, saat bahkan manusia lain menghindar. Hatimu tulus, dan karena itu, aku memberimu ini. Tiba-tiba, dari balik tubuh sang ular, muncul sebuah cangkul, gagangnya dari kayu tua berurat emas, dan mata cangkulnya berkilau seperti logam hidup yang memancarkan sinar kehijauan. Gunakanlah dengan bijak. Tanah akan patuh padamu,
selama niatmu tetap murni. Soma terbangun dengan kaget. Jantungnya berdetak keras. Peluh dingin mengalir di dahinya. Tapi di sudut gubuknya, cangkul dalam mimpinya kini benar-benar ada di sana. Ia mendekat perlahan, menyentuh gagangnya. Cangkul itu hangat, bukan logam dingin biasa. Ia sempat berpikir, mungkin ini sihir, mungkin ini jebakan. Tapi bagian terdalam dalam hatinya tahu, ini hadiah. Keesokan paginya, Soma membawa cangkul itu ke ladang tandus di belakang rumahnya. Ia menancapkan ujungnya ke tanah, dan sebuah keajaiban terjadi. Tanah yang biasanya keras dan berbatu kini jadi lunak seolah baru dibajak. Setiap satu ayunan cangkul, area 1 meter menghitam subur, penuh cacing tanah dan aroma humus segar. Soma mencoba menanam bibit padi dan jagung. Dalam beberapa jam, bibit itu tumbuh kecambah. Hari-hari berikutnya, ladang Soma berubah jadi lahan hijau subur. Sayur mayur tumbuh dalam semalam. Padi mulai menguning sebelum waktunya. Orang-orang desa heran dan mulai datang melihat. Awalnya mereka menyangka Soma menemukan pupuk ajaib atau ilmu baru dari kota. Tapi Soma tak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata bahwa tanah akan memberi jika manusia memperlakukannya dengan hati yang baik. Hasil panen Soma melimpah. Ia membangun lumbung kecil, lalu memperluas ladangnya. Uang yang ia dapat bukan hanya dari hasil panen, tapi juga dari tetangga yang meminta bantuannya menggarap ladang mereka. Tapi meskipun mulai kaya, Soma tetap hidup sederhana. Ia memperbaiki gubuknya sekadarnya. Ia membeli pakaian baru, tapi tetap memakai caping tua saat mencangkul. Ia juga membagikan sebagian hasil panennya ke para janda tua dan anak-anak miskin di desa. Waktu berjalan. Dalam hitungan bulan, Soma bukan lagi petani miskin yang dikasihani. Ia jadi panutan, jadi sahabat bagi semua. Tapi seperti matahari yang selalu disusul awan, keberhasilan yang besar tak pernah lepas dari mata iri. Di sebuah rumah besar di ujung desa, Tuan Darsa, mantan tuan tanah yang dulu menggaji Soma seperti budak, menatap dari balik jendela dengan mata penuh benci. Anak rendahan itu, berani menyaingi hartaku? Ada yang tidak beres. Dan di balik senyum masyarakat yang menyambut panen Soma, bahaya mulai mengendap diam-diam. Musim panen yang biasanya datang setahun sekali, kini bisa dirasakan setiap 2 bulan di ladang milik Soma. Bukan hanya padi dan sayuran yang tumbuh cepat, tapi juga pohon buah yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Di tanah Soma, hanya butuh berminggu-minggu. Warga desa menyaksikan ladang itu dengan mata tak percaya. Tak satu pun pernah melihat keajaiban seperti itu. Bahkan, ladang Soma terlihat seperti taman surga di tengah desa yang biasa-biasa saja. Burung-burung berdatangan, kupu-kupu beterbangan, dan tanah di sekitar ladang perlahan menjadi subur hanya karena berada di dekatnya. Soma, yang dulu dikenal sebagai petani paling miskin, kini menjadi orang yang paling disegani. Tapi ia tak pernah menyombongkan diri. Setiap pagi, ia masih mencangkul dengan baju biasa, menyapa semua orang dengan senyum hangat. Ia mulai menyewa lahan milik petani lain yang sudah lama terbengkalai, membantu mereka mengolah kembali tanah yang ditinggalkan. Dengan cangkul ajaib itu, ia mencangkul beberapa kali, dan hasilnya, ladang-ladang itu hidup kembali. Sebagian warga sempat curiga, bertanya-tanya, apakah Soma memakai pesugihan, atau punya perjanjian dengan makhluk halus? Namun keraguan itu sirna ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Soma tidak menyembunyikan apapun. Ia tidak membangun rumah megah, tidak hidup mewah, dan tidak berbuat semena-mena. Bahkan, saat hasil panennya melimpah, Soma mendirikan lumbung umum. Ia menyuruh anak-anak desa belajar bertani dengan baik. Ia membantu membangun kembali rumah seorang janda yang kebakaran, tanpa meminta bayaran sepeser pun. Tak hanya itu, ia mendatangkan air bersih dari sumber mata air di hutan untuk mengaliri sawah warga lain. Air itu juga jadi sumber kehidupan baru. Desa yang dulu kering, kini berubah menjadi desa hijau yang makmur. Berita tentang Soma menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Orang-orang mulai berdatangan untuk membeli hasil panennya, belajar darinya, bahkan menawarkan kerja sama bisnis. Namun di balik semua itu,
Ia selalu menyimpan satu rahasia, bahwa semua ini terjadi bukan karena dirinya hebat, tapi karena cangkul ajaib pemberian ular raksasa penjaga hutan. Tapi seperti api kecil yang dikipasi angin iri, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dari balik jendela rumah besar yang mulai ditinggalkan pelanggan, Tuan Darsa, mantan Tuan Tanah, mulai gerah melihat kejayaan Soma. Sebagai orang yang dulu memerintah desa, ia tak terima dilupakan dan dianggap biasa. Ia memanggil tangan kanannya, seorang lelaki licik bernama Rengo, dan memerintahkan, "Cari tahu apa rahasia petani kere itu. Aku tidak percaya semua itu murni kerja keras." Rengo pun mengintai dari balik pohon, mengamati setiap gerakan Soma di ladang. Suatu malam, saat Soma tertidur pula setelah hari yang panjang, Rengo menyusup masuk ke lumbung. Di pojok ruangan, disandarkan cangkul tua yang tak terlihat istimewa. Namun bagi orang yang jeli, cangkul itu tidak pernah berdebu. Mata cangkulnya masih berkilau di tengah gelap. Rengo tersenyum licik. Ia mencuri cangkul itu. Dan malam itu, keajaiban pun ikut dicuri. Keesokan paginya, Soma bangun dan segera merasa ada yang hilang. Bukan hanya cangkulnya, tapi juga suasana tanah. Udara di ladang terasa berat. Daun-daun tanaman mulai layu meski tidak kekurangan air. Burung tak lagi berkicau, dan kupu-kupu lenyap entah kemana. Soma berlari ke lumbung. Cangkul itu hilang. Ia tahu, bencana sedang bergerak pelan mendekat. Tuan Darsa, mantan Tuan Tanah yang dulu berkuasa di desa, kini berdiri di balik rumahnya yang sepi. Ladangnya yang dulu luas kini menyusut. Sawah-sawahnya kering. Para pekerjanya pergi satu persatu, memilih bekerja dengan Soma yang dianggap adil dan murah hati. Namun malam itu, segalanya berubah. Rengo, anak buahnya yang licik, datang dengan napas memburu dan mata berbinar. "Aku menemukannya, Tuan. Ini dia cangkul ajaib Soma." Tuan Darsa menatap cangkul itu dengan penuh rasa haus kekuasaan. Ia menyentuh gagangnya, dan seketika merasakan getaran hangat, seperti ada aliran kekuatan yang merayap ke dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju ladangnya sendiri yang sudah lama ditinggalkan. Dalam gelap malam, ia mencangkul satu kali, dan benar saja, tanah keras menjadi lunak, akar-akar tua muncul ke permukaan, dan rumput liar terbakar sendiri seperti tersingkirkan oleh kekuatan gaib. Tuan Darsa tertawa puas. Akhirnya aku bisa kalahkan dia." Namun berbeda dengan Soma yang mencangkul dengan hati penuh rasa syukur, Tuan Darsa mencangkul rakus, tanpa henti, siang dan malam. Ia membangun ladang baru tanpa izin, merambah hutan, menebang pohon besar, menggali tanah perbukitan tanpa perhitungan. Ia bahkan memaksa penduduk desa lain untuk menjual tanah mereka, mengancam mereka jika menolak. Cangkul itu memang ajaib, tapi tak bisa membedakan tangan siapa yang menggunakannya. Ia hanya tahu satu hal, setiap ayunan mengubah alam. Sementara itu, Soma menyepi. Ia merasa kosong. Tanpa cangkul itu, ia tak hanya kehilangan alat, tapi juga kehilangan kepercayaan diri. Tanaman di ladangnya mulai meranggas. Air mulai mengering. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tapi hasilnya tak sama. Malam-malamnya penuh gelisah. Ia bermimpi hutan menangis. Ia mendengar suara gemuruh, seperti suara bumi merintih. Dalam salah satu mimpi itu, ular raksasa muncul kembali. Kali ini tampak lebih murung, tubuhnya kusam, dan matanya sendu. "Soma." Tanah mulai marah. Dia yang sekarang menggunakan cangkul itu bukan orang yang tulus. Jika ia terus melukai perut bumi, maka bumi akan menelan semuanya. Soma terbangun dengan peluh dingin. Ia tak bisa tinggal diam. Ia berjalan ke arah hutan untuk mencari pertanda. Namun sesampainya di sana, ia terkejut melihat perbukitan yang dulu hijau kini gundul. Pohon-pohon tumbang, akar tercerabut, jalur air kering. Tak ada burung, tak ada suara jangkrik. Hutan itu mati perlahan. Dari kejauhan, ia melihat asap mengepul dari alat berat yang dipakai Darsa. Ia telah menyewa orang-orang luar untuk menggali lebih dalam, memperluas usahanya dengan tanah yang sudah tidak stabil. Penduduk desa mulai resah.
Sumur-sumur mengering. Udara menjadi lebih panas. Bahkan tanah di sekitar rumah mulai retak. Tapi Darsa tak peduli. Selama cangkul ini bersamaku, semua tanah akan tunduk, katanya sambil tertawa. Namun ia lupa, alam bukan budak. Ia bisa sabar, tapi tak selamanya diam. Hari itu, langit berubah gelap, awan menggulung, angin menderu. Tapi Darsa tetap mencangkul. Tak ada yang bisa menghentikannya. Hingga petir menyambar bukit. Gemuruh terdengar dari perut bumi. Tanah mulai bergeser. Desa itu akan segera menghadapi murka alam. Dan hanya satu orang yang bisa memperbaiki semuanya. Hari itu, langit tak bersinar seperti biasa. Sejak pagi, awan hitam menebal di atas desa. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dan burung-burung menghilang dari langit. Penduduk desa mulai khawatir. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang menunggu. Soma berdiri di ladangnya yang mulai retak, menatap perbukitan di kejauhan, tempat Tuan Darsa kini menggali tanpa henti. Ladang itu bukan lagi tanah, tapi luka terbuka yang menganga di tubuh bumi. Ia tahu, waktunya hampir habis. Tiba-tiba, hujan turun deras. Seperti langit menumpahkan seluruh kesedihannya sekaligus. Petir menyambar bergantian, dan suara angin seperti raungan dari kedalaman hutan. Soma berlari ke arah bukit, berusaha memperingatkan siapapun yang ada di sana. Namun saat ia baru separuh jalan, bumi mulai bergetar. Tanah longsor. Dari atas bukit yang digali habis-habisan, tanah, batu, dan pohon-pohon tumbang bergerak cepat seperti gelombang lumpur, menyapu segala yang ada di bawahnya. Rumah-rumah petani lenyap dalam hitungan detik. Saluran air pecah. Jalan desa hancur. Teriakan terdengar di mana-mana. Warga berlarian menyelamatkan diri. Soma berteriak, "Pergi!" Semua lari ke dataran tinggi. Ia menarik anak-anak dari jalanan, membantu seorang nenek tua naik ke bukit, bahkan menahan batang kayu besar agar seorang bocah bisa lewat. Di tengah kekacauan itu, ia melihat Tuan Darsa berdiri di dekat pondok barunya. Cangkul ajaib masih di tangan, memandang longsoran itu dengan mata yang tak percaya. Ini tidak mungkin. Aku penguasa tanah ini. Tapi tanah tidak peduli. Gelombang lumpur menyapu tubuh Darsa. Ia berusaha lari, tapi kakinya terjebak. Cangkul itu terlepas dari tangannya dan terhempas ke tanah. Dalam sekejap, ia hilang tertelan longsor bersama seluruh keserakahannya. Beberapa menit kemudian, semuanya sunyi. Desa itu kini tak lagi sama. Separuh wilayah hancur. Lumbung rusak. Rumah-rumah terbenam lumpur. Dan puluhan hektar sawah hilang tak bersisa. Tapi berkat usaha Soma, banyak nyawa selamat. Namun, di matanya yang basah oleh lumpur dan air mata, Soma tahu bencana ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah peringatan. Sebuah konsekuensi dari ketamakan. Dari tanah yang dipaksa memberi tanpa dihormati. Saat malam datang, kabut turun pelan menutupi reruntuhan. Soma menggenggam cangkul ajaib yang ia temukan kembali, terkubur sebagian di tanah berlumpur, seperti benda tak berdaya yang menyesal telah diperalat oleh tangan salah. Dalam hati, Soma berdoa. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Besok pagi, ia akan berjalan kembali ke hutan, ke tempat di mana segalanya dimulai. Ia akan mengembalikan cangkul itu kepada pemilik aslinya. Karena hanya dengan itu, keseimbangan bisa pulih. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa yang porak-poranda. Sisa hujan malam sebelumnya membentuk genangan di antara reruntuhan rumah. Burung-burung belum kembali, dan aroma lumpur basah memenuhi udara. Soma berdiri di depan gubuknya yang setengah roboh. Di tangannya, ia menggenggam cangkul ajaib, benda yang dulu mengubah hidupnya. Kini terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena bobotnya, tapi karena beban kesalahan yang ia biarkan terjadi. Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke arah hutan. Langkahnya pelan, namun mantap. Tak ada yang mengikutinya. Tak ada yang menanyakan kemana ia pergi. Warga desa tahu, Soma sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penebusan. Hutan itu tak lagi seperti dulu.
Pohon-pohon besar kini berdiri dalam kesunyian. Akar-akar terbuka seperti luka yang belum sembuh. Tapi ketika Soma menapaki jalan yang dulu ia lewati saat menolong ular raksasa, ia merasa sesuatu menyambutnya. Angin sepau-sepau bertiup pelan, dan kabut di sekeliling mulai bergerak mundur, membuka jalan menuju sebuah tempat yang seolah hanya muncul saat diperlukan. Di sanalah, seekor ular raksasa muncul perlahan dari balik batu besar. Matanya teduh, namun dalam. Tubuhnya terlihat lebih tua. Sisiknya tak lagi seberkilau dulu. Tapi dari sorot matanya, Soma tahu, ia mengerti. Soma berlutut. Ia meletakkan cangkul ajaib itu di tanah, menunduk dalam-dalam. Aku gagal menjaga kepercayaanmu. Aku membiarkan keserakahan mengambil alih, dan kini desa kami menanggung akibatnya. Ular itu tidak menjawab dengan kata, tapi seluruh hutan seperti menghela napas. Kabut bergulung lembut, tanah bergetar pelan. Ular itu mendekat, menyentuhkan ujung kepalanya ke cangkul, dan, dalam sekejap, cangkul itu berubah jadi debu emas yang mengalir ke tanah. Kau telah menebusnya, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerendahan hati. Suara itu menggema di benak Soma. Keseimbangan bukan soal siapa yang punya kuasa, tapi siapa yang mampu menghargai alam dengan hati yang bersih. Kemudian, dari ujung hutan, tunas-tunas kecil mulai tumbuh. Daun-daun kembali bermunculan. Akar yang terluka mulai menutup. Burung-burung bernyanyi pelan dari kejauhan. Sungai kecil yang kering kini mulai mengalir lagi. Soma kembali ke desa sore harinya. Ia tidak membawa cangkul itu, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran bahwa kemakmuran sejati bukan berasal dari keajaiban benda, tapi dari keajaiban hati yang tidak goyah oleh kekuasaan. Ia mengajak warga desa menanam kembali. Mereka bersama-sama membersihkan reruntuhan, menanam pohon, membagi air dari sumber yang baru terbuka di kaki bukit. Anak-anak ikut menyiram tanaman. Para orang tua saling membantu memperbaiki rumah. Desa itu bangkit bukan karena sihir, tapi karena semangat yang kembali hidup. Dan sejak saat itu, setiap kali angin bertiup dari hutan, terdengar seperti suara bisikan, lembut, tenang, dan penuh makna. Sebuah pengingat bahwa bumi akan selalu memberi, selama manusia tahu cara menjaga dan mengembalikannya.